Dua budi di kabinet Prabowo Subianto yang menurut saya dua-duanya adalah Antek Mulyono titipan Jokowi di kabinet Prabowo Subianto. Dua budi ini menjadi kontroversial dalam negara kita saat ini. Yang satu Budiari kontroversial dengan disebutnya nama Budiari Setiadi sebagai Menkominfo waktu itu yang sekarang Komdigi disebut menerima jatah 50% dari perlindungan judol, dan nama Budiari disebut berkali-kali di dalam dakwaan 4 tersangka pelindung judol di Kementerian Informatika kala itu. Budiari kontroversinya terus berjalan sampai sekarang karena dia tak pernah dijadikan tersangka meskipun ada pengakuan dari para pihak yang sekarang menjadi terdakwa bahwa Budiari mendapat jatah dengan kode PM. Itu budi yang pertama. Budi yang kedua adalah Budi Gunadi Sadikin, seorang Menteri Kesehatan. Ini juga sangat kontroversial. Belakangan ini, dua pernyataannya sangat mengganggu sebetulnya. Pernyataan pertama terkait dengan ukuran lingkar pinggang. Yang menurutnya kalau lingkar pinggang 34 ke atas itu lebih cepat menghadap Tuhan alias mati. Dan di bawah itu pasti akan lebih lama. Saya pikir ini adalah kesesatan berpikir dari seorang Budi Gunadi Sadikin. Lama hidup manusia tidak ditentukan oleh lingkar pinggang. Lama hidup manusia tidak ditentukan oleh besar celananya. Kita tidak usah bicara bahwa kematian itu adalah hak prerogatif Tuhan kapan akan dipanggil. Tapi kita mau berbicara tentang logika. Mungkin bagi Budi Gunadi Sadikin, orang gemuk pasti banyak penyakit dan akan cepat meninggal. Dan ini adalah kesesatan berpikir dari seorang menteri yang mengklasifikasikan bahwa tentang kematian itu dipengaruhi oleh ukuran pinggang. Tidak ada penelitian secara jelas di Republik di dunia ini lingkar pinggang mempengaruhi usia seseorang. Belum tentu orang gemuk itu penyakitan. Banyak orang sehat lingkar pinggangnya besar. Banyak orang yang super sehat lingkar pinggangnya besar. Banyak orang yang sakit-sakitan lingkar pinggangnya kecil karena kurang gizi. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Budi Gunadi Sadikin soal lingkar pinggang itu adalah sebuah logika yang sangat, ya mohon maaf saya harus mengatakan itu logika bodoh dari seorang Menteri Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Budi Gunadi Sadikin berbicara tentang kecerdasan para penerima gaji. Budi Gunadi menyatakan gaji yang 15 juta tentu akan lebih cerdas daripada gaji yang 5 juta. Ini juga adalah logika konyol ngawur yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin dalam pikiran Budi Gunadi Sadikin, orang yang gajinya lebih tinggi akan mengkonsumsi gizi yang lebih baik. IQ kalau sudah jongkok, mau dikasih makan apapun, tetap aja jongkok. IQ memang kalau sudah tinggi, dikasih makan tempe setiap hari pun, tetap akan tinggi. Dan saya mau bertanya, kira-kira gaji Budi Gunadi Sadikin berapa sih? Gaji pokok menteri kalau tidak salah hanya berkisar 5 juta. Berarti kalau kita bicara tentang gaji pokok di luar tunjangan, maka Budi Gunadi ini adalah termasuk orang yang akan bodoh, tidak akan cerdas karena gajinya di bawah 15 juta. Tunjangan seorang menteri mungkin berkisar 15 juta sesuai PP 5 atau PP berapa nanti silakan aja, saya agak kurang ingat. Tapi ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Ditambah tunjangan mungkin dia hanya menerima sekitar 18 juta. Hanya sedikit di atas 15 juta. Itu kalau ada tunjangan. Tapi kalau bicara tentang gaji, karena Budi Gunadi bicara tentang gaji, maka gaji Budi Gunadi Sadikin menjadi seorang menteri hanya 5 jutaan. Berarti Budi Gunadi juga adalah masuk kelompok manusia yang tidak cerdas karena gajinya tidak sampai 15 juta. Nah, jadi dua Budi Gunadi ini menurut saya sangat kontroversial. Ya, statement-statementnya ngawur dan jangan-jangan mereka ini ada sebagai antek Jokowi untuk membuat gaduh pemerintahan supaya Prabowo menerima dampak secara politik dan bisa-bisa nanti rakyat marah kepada Prabowo yang memang tidak kunjung berani keras dan tegas terhadap Jokowi beserta antek-anteknya. Prabowo masih lemah di hadapan Jokowi. Prabowo masih belum berkutik di hadapan Jokowi. Prabowo belum mampu menunjukkan bahwa dia adalah berkuasa sepenuhnya di dalam kabinetnya. Dan ini kita melihat. Nah, bagaimana dengan nasib dua Budi yang sudah kontroversial ini? Mengapa juga Prabowo tidak berani memberhentikan Budiari padahal sampai sekarang di dakwaan namanya disebut berkali-kali. Budi Gunadi Sadikin, apa yang dia lakukan terhadap bangsa ini? Malah pernah saya menonton videonya mau berbagi data kesehatan Indonesia, sama-sama bagi untung katanya dengan waduh ini gawat kalau itu terjadi kan. Jadi ini hanya sebuah
menolak podcast yang sebetulnya saya geram dengan dua orang ini. Saya tidak tahu Prabowo geram atau tidak. Atau jangan-jangan Prabowo geram tapi tidak berani karena mereka adalah antek Jokowi di kabinet Prabowo Subianto.